Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are all in a good condition. Okay, welcome to my English lesson, and today we will study about legend text for class 10 and then semester 2. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks legend untuk kelas 10 semester 2. Okay. Before we go on, I will tell to you about the purpose of our learning today. There are two. The first one is siswa dapat memahami teks legend. Jadi nanti siswa akan memahami seperti apa sih teks legend tersebut. Number two, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya dari teks legend tersebut. Oke, sebelum kita masuk lagi ke legend text, I know that when you were junior high school, you already studied about narrative text. Jadi sewaktu kalian di SMP dulu, kalian sudah belajar tentang narrative text. Terus apa hubungannya dengan legend text? Nah, kita lihat dulu dari gambar berikut ini. Gambar berikut ini juga termasuk narrative text. Narrative text itu sendiri adalah teks khayalan atau teks imajinasi. Dan di gambar ini merupakan salah satu jenis naratif, yaitu coba tebak, please guess, what picture is it? What story is it? Yes, it is a story of Snow White. And ini termasuk cerita dari fairy tale, folktale, legend, atau myth. Yes, that's right. Dia termasuk fairy tale. Fairy tale sendiri memiliki arti dongeng. Jadi Snow White termasuk dongeng ya, atau fairy tale, dan dia bukan legend. Okay, next, the next slide. Untuk gambar yang kedua adalah it is about one is Buto Ijo and the second the grandmother ya, nenek-nenek. Nah, di sini pasti ingat dengan cerita Timun Emas ya. Nah, disinilah dia. Apakah itu termasuk fairy tale, legend, folktale? Yes. Dia termasuk cerita rakyat karena ada di daerah sekitar kita, terjadi di Indonesia. Nah, dia termasuk cerita rakyat. Next, di situ ada kata toba. Pasti sudah paham kalau itu akan menceritakan tentang Lake Toba. Lake Toba di sini termasuk cerita naratif. Yes. Tapi termasuk yang mana? Tipe yang mana? Apakah termasuk yang fairy tale, folktale, legend, mitos, atau fabel? Yes, you're right. Karena ini termasuk asal-usul terjadinya Danau Toba, so it is legend text. Jadi tipenya adalah legend text. What about the next slide? Di sini ada sebuah patung ya. Nah, di situ terlihat sekali ada patung yang bersujud. Nah, pasti tahu ya, ini adalah legenda Malin Kundang. Ya, oke. Jadi legend itu termasuk dalam naratif teks. Dia salah satu tipe naratif teks. Jadi naratif teks itu terdiri dari fairy tale atau dongeng, folktale cerita rakyat, myth mitos, kemudian adalah fabel, cerita binatang, dan terakhir adalah legend. Legend merupakan, kalau tadi kita lihat dari contoh-contoh ada Lake Toba dan Malin Kundang, ya. Legend sendiri kalau di bahasa Indonesia kan nanti sebenarnya ada definisinya ya. Kita lihat definisinya dulu. Definisinya di sini adalah legend is a traditional history tale popularly regarded as but usually containing a mixture of fact and fiction. Jadi legend itu sebenarnya adalah cerita sejarah tradisional. Jadi dianggap oleh masyarakat sekitar seperti itu, ada cerita sejarahnya, asal-usul terjadinya sesuatu. Tapi dia adalah campuran antara fakta dan fiksi. Kok bisa fakta dan fiksi?
Karena judulnya aja legend. Legend itu legenda, asal usul terjadinya sesuatu. Jadi ada produk yang dihasilkan dari cerita tersebut. Seperti tadi, Lake Toba. Kita bisa melihat, bisa ke sana dan melihat bentuk fisik dari Danau Toba. Itu jelas faktual. Tapi ceritanya itu merupakan fiction atau fiksi, yaitu cerita khayalan seolah-olah terjadi. Dengan Malin Kundang tadi, iya, Malin Kundang tadi ada patungnya ya. Patung bersujud karena dia durhaka kepada ibunya. Kemudian itu cerita dari orang-orang terdahulu seperti itu. Tapi produknya ada. Jadi dia campuran dari fakta dan fiksi. Campuran dari fakta dan khayalan. Jadi faktanya itu adalah produknya, ceritanya itu adalah fiction. Kemudian menuju social function. The social function yaitu to entertain or to amuse the reader or listener. Jadi fungsi dari cerita legend atau asal-usul terjadinya sesuatu ini adalah untuk menghibur, entertain, menghibur, amuse juga artinya menghibur, baik itu pembaca maupun pendengar. Kemudian the structure. Structure dari teks tersebut dibagi menjadi 3. The first one, orientation. Orientation means pengenalan tokoh, jadi the introduction of the actors. By answering the question who, jadi menjawab pertanyaan who siapa, when kapan, where di mana. Contohnya, example ya. Once upon a time, there was a beautiful girl live in a big castle. Nah, kita udah tahu who itu siapa tadi? A beautiful girl. When, kapan? Once upon a time atau a long time ago, itu termasuk waktunya. Where, di mana? Nah, itu tadi in a big castle. Nah, itu seperti itu. Itu contoh orientation atau pengenalan tokoh. Number 2, complication. Namanya aja complication. Jadi itu krisis. Masalah, apa sih masalah dalam cerita tersebut? Nah, di situ ditunjukkan nanti. Number 3, resolution. Resolution itu merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ada masalah, ada solusi. Kalau masalah complication, kalau solusi dari masalah tersebut kita sebut sebagai resolution. Okay, I will give you the example of legend. Di sini saya kasih contoh yang the easy one. Contohnya Legend of Sura and Baya. Generic structure, di situ tertulis ya orientation dalam satu kalimat aja. A long time ago there were 2 animals, Sura and Baya. Sudah menjawab who, when, where? Yes. Who di sini adalah Sura dan Baya. When itu a long time ago, where kita sudah tahu kalau Sura dan Baya itu tinggal di mana. Nah, ini implisit ya. Jadi mereka ada di baik itu sungai dan laut. We go on to complication karena tadi orientation pengenalan tokoh sudah ada. Complication masalahnya. Then they fought for the goat. Jadi mereka punya masalah karena bertengkar masalah kambing ya. Oke, kemudian konflik yang kedua, Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Jadi Baya itu sangat marah sekali ketika tahu Sura itu menyalahi atau mengingkari janji. Janjinya kalau si Sura tadi harusnya di laut, ternyata dia malah ke sungai ya dan mendapat mencari makan. Seharusnya binatang tersebut untuk si Baya atau alias Boyo ya kalau di Indonesian. Oke, resolutionnya atau solusi dari masalah tersebut adalah Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Jadi mereka akhirnya mencari solusi dengan cara berkelahi kan. Nah, tapi ini disingkat. Jadi resolutionnya Sura finally gave up. Jadi dia akhirnya kalah. Give up, menyerah dan kembali ke lautan. Sura atau si hiu ini akhirnya kembali ke lautan. Dan Baya pun senang sekali. Itu the example of legend.
Kita tahu Surah dan Baya ya. The language feature, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks apa? Nah, di sini akan dijelaskan yang pertama, use simple past tense. Menggunakan kata kerja lampau atau kata kerja bantu lampau. Example, he walked to the jungle. He walked to the jungle, kita tahu walk di sini berakhiran ed dan dia adalah verb yang kedua. Kemudian bisa juga menggunakan kata kerja bantu, yaitu di sini she was alone in the house yesterday misalnya. Was di sini merupakan kata kerja bantu. Kemudian number 2, use past continuous tense. Jadi menggunakan kata kerja continuous bentuk lampau. Jadi ada dua kejadian, di mana satu kejadian lebih lama dibandingkan kejadian yang satunya, dan itu terjadi di waktu lampau. I give you example. Contohnya di sini adalah when mother was cooking. Jadi saat ibu memasak. Namanya memasak itu kan lama kan, tidak hanya 1 menit 2 menit jadi, tapi ada suatu proses memasak atau cooking, kemudian tiba-tiba dia datang. Nah, seperti itu. Itu past continuous tense. Number 3, use adverb of time. Adverb of time di sini adalah contohnya adalah a long time ago, once upon a time. Itu merupakan ciri-ciri dari naratif teks ya. Jadi tidak jelas waktunya kapan, cuma diungkapkan sebagai zaman dahulu kala. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi explanation about the legend text. Karena sudah selesai, and that's all for today. Thank you very much for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.